Orang kaya yang suka nyumbang. Sekarang banyak juga orang kaya yang suka nyumbang lagu. Masalah ada pesta, dia yang nyumbang, naiklah ke atas dengan sawer duit. Orang-orang kaya yang macam begini ini kita doakan supaya cepat bertobat. Karena sampai masanya nanti, hai orang-orang kaya, kau mati, rumah besar yang kau bangun tuh habis diambil istrimu sama suaminya yang baru, berondong. Dijualnya mobilmu, dijualnya tanahmu, dijualnya sawitmu, dijualnya rumahmu, kawin dia dengan suami yang baru, umurnya 17 tahun. Dibelikannya motor Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah dihitan 2 kali. Sore-sore jalan-jalan ya, dipegangnya pinggang suami yang baru tuh kuat-kuat, saking kuatnya tak bisa lagi nunjuk. Suaminya nanya, mana makam suami kau yang lama, pakai kaki nunjuknya. Tuh. Semua akan tinggal, harta benda tinggal, semuanya tidak dibawa mati. Tapi apa yang dibawa mati? Nih, tanah tapak masjid Paya Pasir nih. Siapa yang mewakafkan tanah tapak masjid Paya Pasir nih? Inilah orang yang paling beruntung. Betul? Kenapa begitu? Semua orang yang lalu lalang dari Medan ke Tanjung Balai, dari Jambi mau ke Aceh, semua yang lewat di sini, pas mereka mampir ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir mereka ke dalam. Pas saya mampir ke masjid, saya tengok kosong. Rupanya yang singgah-singgah itu cuma numpang kencing aja. Maka tulislah di situ baliho buat sholatlah berjamaah, jangan ke masjid cuma numpang kencing, guys. Udahlah numpang kencing, masuk duit kerincing 1000 perak. Itu besar tulisan dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu udah selesai lama itu. Buat di sampingnya itu ada baru lagi. Jangan cuman mampir ke masjid untuk kencing, ingat sholat. Buat gambar peti jenazah besar-besar. Bisa mobil dibawa mati? Bisa. Mobil yang mana? Datang kemari, serahkan ke pengurus masjid. Pak, mobil ini kuwakafkan ke masjid untuk ambulan membawa jenazah. Karena jamaah tak sanggup lagi mikul. Banyak yang mati ini gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung. Kita bicara menurut medis. Yang paling banyak sakit orang gemuk apa orang kurus? Bukan saya yang bilang, jamaah yang bilang. Sumber segala penyakit al-ma'idatu baitu kulli da. Sumber dari penyakit adalah lambung. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Kalau sudah busuk menimbulkan bakteri penyakit. Ustaz makan banyak. Tengok sendirilah. Saya ini kalau diundang jamaah, makan sini, makan sini, makan sini, makan sini, makan. Saya cicip-cicip aja sedikit. Banyak jamaah itu ikut-ikut pula saya. Diambilnya saya tengok nasi sedikit. Kenapa kau ambil sedikit? Ustaz sedikit. Aku sedikit. Ini udah yang ketiga kali udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kulu. Makanlah, silakan makan. Wasrabu, minumlah, silakan minum. Wala tusrifu, jangan berlebih. Makan itu untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak belakang, selesai. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang sarapan banyak betul, ditanya sama bininya, bang, kata Ustaz Somad tadi kan makan jangan banyak-banyak. Adinda, abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang aja nih. Apa maknanya? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau pakai lapuk, peci lapuk, jilbab lapuk, baju kurung lapuk, baju teluk belanga lapuk. Ada orang Islam mati bawa seragam, ada? Belum pernah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama sudah saya ikut sholat jenazah, tetap juga dibuka pakaian kehormatan, kebesaran, kehebatan. Baju kebesaran, tahu baju kebesaran? XL ukurannya. Kebesaran. Tinggal peci kesayangan nih, tinggal. Udah berapa kali orang minta nih, tak saya kasih. Tinggal. Jam tinggal, cincin tinggal, semuanya tinggal. Digulung pakai kain selapis, 2 lapis, 3 lapis, macam dodol Garut. Masuk ke liang lahat,
ditempelkan hidung nih Pak, menanamkan jenazah, kepala di sini, kaki di sini, hadapkan wajah ke arah kiblat, digali lubang, dihadapkan wajah ke kiblat, diciumkan hidung, maka pocong itu dibuka. Pocong itu kan buka talinya, ditempelkan hidung nih ke tepi tanah tuh. Mana tahu nanti kalian disuruh orang masuk, sebagus-bagusnya yang masukkan ke dalam tuh anaknya menyolatkan, anaknya menempelkan, masukkan ke dalam liang lahat, merengkan jenazahnya, maka dikasih bulat-bulat tanah itu, tanah yang bulat-bulat tuh untuk menempel belakang. Bukan bantal. Kalian pikir walaupun bantal mahal-mahal di rumah, waktu mati nanti yang menempel pundak kita tuh, yang mengganjal di bawah kita itu bantal, tanah Pak, tanah. Supaya apa? Supaya tak tumbang jenazah. Begitu ditempelkan, jatuh, pecah pula tanah tuh. Berat kali dia 120 kilo. Ditempelkan. Dulu kau menyiksa cacing. Dulu kau menyiksa cacing. Asal hari Ahad mau mancing, gali tanah ambil cacing. Mau nangis cacing itu dicucuknya begitu. Udahlah mati cacing tuh, sekaratul maut, meregang nyawa, di ludahnya pula lagi. Kejam kali itu. Apa kata cucu-cucu cacing? Atukku dulu kau cucuk. Tengoklah kau nanti, tengoklah. Mendiang atuk kami dulu kau cucuk-cucuk kan gitu deh. Begitu masuk kalian ke liang lahat, cacing-cacing ini, cacing memang tak berkaki Pak. Pernah menengok cacing berkaki? Kalau cacing udah berkaki itu namanya dragon, ular naga. Cacing tak berkulit, itulah maka cacing tinggal dalam tanah karena dia tak berkulit, tak bisa dia di atas tanah, tersiksa. Ini banyak yang menyiksa cacing, digali tanah letakkan cacing di atas tanah, menggeliatlah cacing tadi. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak bertelinga, tapi hidung cacing paling tajam. Kata Imam Al-Jahis, peneliti binatang, cacing yang paling tajam hidungnya, binatang paling tajam hidungnya adalah cacing. Cacing sama anjing lebih tajam hidung cacing. Kenapa Pak polisi tak memakai cacing di airport? Untuk mencium narkoba. Macam mana cacing mengejar pakai anjing karena anjing bekaki itu maka dipakai. Tapi kalau cerita masalah hidung, lebih tajam lagi di hidung cacing. Cacing bisa mencium jarak 1 kilometer. Saya turun di airport, semua penumpang jangan bergerak, berdiri. Datang Pak polisi bawa anjing herder, bawa anjing keliling, diperiksa cacing, diperiksa. Saya paling khawatir jangan-jangan ada pula menyelipkan narkoba seperti. Tajam, tapi ada yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Berapa jarak penciuman cacing? 1 kilometer. Jadi kalau meninggal kita di sini, dikuburkan di tepi ini, di belapan ini, maka jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing-cacing? Breakfast, sarapan sudah siap, kata cacing-cacing. Hari ini yang dijaga adalah badan, dari mulai ujung tumit sampai ujung ketiak. Tengoklah iklan-iklan di TV itu. Tumit Anda retak-retak, oleskan pelembab. Dari ujung rambut Anda berketombe, siramkan sampo. Begitu mandi turun salju-salju dari atas. Semuanya akan menjadi makanan cacing tanah. Mana yang kekal abadi Pak? Yang ketiga, sahaul aghnia, orang kaya yang memberikan kosen pintu ini dulu, yang memberikan kipas angin ini dulu, yang memberikan lampu-lampu, yang menyumbangkan jam, yang memberikan kaligrafi yang indah, yang memberikan karpet. Saya ceramah di salah satu masjid, saya tengok karpetnya tebal, begitu diinjak akan tenggelam kaki kita. Pas di tengah perjalanan ceramah, masuk kertas tertulis, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet belum lunas. Masjid Paya Pasir memang sederhana, tapi tak ada utang, betul? Betul, tanya dulu pengurus.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bagus, kamar mandi bagus, cantik, indah di tepi jalan. Beruntungnya yang punya tanah ini dulu. Saudaraku yang kalian punya tanah di pinggir-pinggir jalan ini, maka bangunlah masjid. Di sini sudah ada masjid, di tempat-tempat lain. Kupesankan kepada kalian semua yang punya tanah yang kaya-kaya, bangun masjid, buat MDA, buat sekolah. Ulang 3 kali, yang kaya-kaya bangun masjid, buat MDA, mati kalian. Itulah yang menerangkan kubur, membuat alam barzah terang benderang. Di tengah malam orang membaca Quran, mengaji, pondok pesantren. Tapi yang lain-lain akan diambil. Ibu-ibu yang punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting, dapat gaji 13, beli cincin. Dapat gajian, beli cincin. Dapat lagi, beli gelang. Dapat lagi, beli rantai. Disimpan di dalam laci lemari. Begitu dibuka, bogelimang emas permata. Meninggal dunia. Siapa ngambil? Saya bukan mau menghasut ibu supaya benci sama bapak, cuman waspada-waspada aja. Saya bukan provokator. Saya cuma mau mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau. Ingat-ingat Bu, balik dari sini rapi-rapikanlah. Bukan maksud saya balik dari sini nanti bapak minta buatkan teh manis. Mama, mana teh manis papa pagi ini? Abang buat aja sendiri. Patutlah abang tengok-tengok cincinku itu selalu ya. Singkat cerita ibu pun mati. Gelang tinggal, cincin tinggal, subang tinggal, anting tinggal, rantai tinggal. Siapa megang? Mana mungkin orang lain megang? Pasti bapak tuh yang megang, karena kunci siap punya dia kan? Dia megang. Nikah dia lagi. Apa kata bini yang baru? Cantik ya bang, kata. Cantik ya, kata. Ibu dimakan cacing tanah di kubur. Kalau mau beramal, balik dari sini, ambil gelang, ambil rantai, ambil subang, ambil anting, serahkan untuk pembangunan masjid. Berkumpul ibu-ibu semua. Ibu-ibu, namanya ikatan ibu-ibu siap mati. Sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka percaya. Tengok aja nanti kalau kalian tak percaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih ayatnya ditulis, idza qudiyatis shalah, kalau kalian sudah salat. Itu dia tuh, di atas. Idza qudiyatis shalah, kalau kalian sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Pas fadlillahnya di bawah. Carilah rezeki karunia Allah. Tapi waktu mencari rezeki itu, wazkurullaha katsira. Waktu mencari rezeki banyak-banyak berzikir mengingat Allah sambil mencangkul dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya berkah dulu. Kelapanya berkah, karetnya berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Orang sekarang mencangkul tak apa-apa dicangkulnya. Tanah orang pun digarapnya juga. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Qaidah shibrin, sejengkal. Itu tanah orang, ini tanahku. Sudah diukur BPN, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Sudah diukur. Pas tengah-tengah malam ditengoknya tak ada orang, digesernya sempadan tanah. Pak polisi tak tahu. BPN tak tahu. Geser sempadan tanah. Sejengkal kau geser. Tuwiqa, dililitkan di lehermu 7 lapis tanah ke bawah melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Paya Pasir ini tak pernah menggeser sejengkal. Jadi 2 meter. Tahankan. Makanya berapa banyak jenazah belum lagi orang balik ke rumah sudah menyempit liang lahat. Pernah Bapak menengok? Menyempit. Itu liang lahat mengukurnya tidak pakai meteran. Mengukur meteran tidak pakai, mengukur liang lahat tak pakai meteran, tapi pakai bambu. Kenapa pakai bambu? Karena kalau pakai meteran takut disalahkan tukang penggali kubur. Begitu di bawah jenazah kurang, gali lagi. Kenapa kurang? Padahal udah diukur betul. Kenapa? Menyempit tanah itu, saking tak sabarnya. Kata tanah itu, masuk. Digali, menyempit lagi. Digali, menyempit lagi. Sudah jam 6 sore, sudah mau gelap matahari. Apa kata panitia penanaman jenazah? Udahlah, pijakkan aja ke bawah. Apa?
daripada malam penguburan. Oleh sebab itu yang mengukur-ukur tanah ini, yang banyak tuan-tuan tanah, kita semua akan menjadi tanah, terbuat dari tanah, balik ke tanah, akan menjadi santapan cacing. Yang disombongkannya apa? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang disombongkan manusia ini apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Itulah manusia, itulah hakikat manusia. Awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu akhirnya awalnya sperma, ujungnya bangkai. Kalau malaikat bukan dari sperma, malaikat dari nur cahaya. Setan dari nar api, manusia dari sperma. Ada yang sini dari api, angkat tangan. Biar tahu saya membaca ayat kursinya.